wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Sampailah kita pada saat ini memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang diturunkannya rahmat, bulan yang diampunkannya dosa, bulan yang dibukakannya pintu surga, bulan yang dilipat gandakan segala amal kebaikan. Oleh karena itu, mari kita bertafakur, mari kita mengisi bulan-bulan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan gembira, dengan banyak bertasbih, dengan banyak memuji, dengan banyak beribadah, sehingga kita nanti akan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, sudah beberapa pekan kita tidak masuk di sekolah, tidak masuk ke kelas dalam pembelajaran apapun di sekolah, karena kondisi kita yang kita sedang ditimpa wabah, negara kita, dunia sedang ditimpa wabah. Mudah-mudahan wabah tersebut segera diangkat oleh Allah pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita terus dan terus bersujud, bertafakur, mengingat sebanyak apa dosa-dosa yang kita sudah lewati dan memohon ampun kepadanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi ilmu tentang birrul walidain, sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36. Fa'budullaha bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menduakannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang birrul walidain. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian semua mempunyai orang tua. Keberadaan kita di dunia ini karena adanya orang tua kita. Sampai saat ini, dari mulai kita dalam kandungan sampai kita saat ini berada, maka semua tidak lepas daripada kasih sayang orang tua. Sebegitu besar kasih sayang orang tua, yang dikatakan bahwa kasih sayang orang tua itu tidak bertepi. Semakin kita merasakan, semakin dewasa, semakin merasakan betapa susah payah orang tua kita, dari mulai dalam kandungan sampai saat ini tidak akan bisa ternilai berapa rupiah, berapa jumlah yang mereka keluarkan untuk kita. Alangkah bodohnya, alangkah durhakanya apabila kita menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Sahih Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling mulia? Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi ya Rasulullah, jihad di jalan Allah. Dengan melihat keterangan tersebut, maka sebegitu mulia, sebegitu besar nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita jika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sudah mengandung 9 bulan dalam kandungan, membiayai kita sampai saat ini. Sudahkah kita berbuat baik kepadanya? Sudahkah kita berbakti, mencintai, menyayangi, memenuhi kebutuhannya? Dan jangan sampai minimal kita tidak menyakitinya dengan kata-kata, dengan caci maki, meskipun hanya kata jangan sampai kita keluarkan kepada orang tua kita tercinta. Anak-anakku sekalian,
ridho Allah itu tergantung kepada keriduan orang tua. Dan murka Allah juga tergantung kepada kedua orang tua. Jika kita ingin sukses, hidup kita ingin sukses, baik di dunia maupun di akhirat, semua tergantung dari keriduan daripada orang tua. Karena orang tua semuanya kalau berdoa tidak akan pernah ada hijab yang membatasi satu helai kain pun. Seorang wali yang sebegitu tinggi derajatnya untuk ukuran manusia biasa akan terhalang oleh 70 hijab. Tapi seorang ibu apabila dia berdoa maka tidak akan pernah terhalang oleh satu helai benang pun. Begitu manjurnya doa orang tua. Apabila kita ingin mempunyai cita-cita, maka mintalah ridho, mintalah restu kepadanya, dan jangan sampai kita menyakitinya. Karena apabila kita menyakiti kedua orang tua kita, maka sama dengan Allah murka kepada kita, dan doa-doa kita, permintaan kita tidak akan pernah terkabul, tidak akan pernah terjawab. Dan bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kalian sudah berbakti kepada orang tua kita? Baik orang tua kita yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal, maka kita wajib berbakti. Beberapa cara yang bisa kita lakukan. Apabila orang tua kita sudah meninggal, bukan artinya kita lepas tanggung jawab untuk kedua orang tua kita. Tapi yang pertama kita doakan beliau, kita doakan mereka setiap saat yang mungkin kita doakan beliau. Setiap selesai sholat kita doakan beliau. Setiap kita baca Al-Quran, satu kata berikan yang terbaik. Kebaikan Al-Quran ini, kebaikan bacaan Al-Quran ini untuk kedua orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan. Selain itu apalagi? Orang tua kita punya saudara, punya family, punya rekan, punya sahabat sewaktu hidupnya. Maka sambunglah silaturahmi kita dengan orang tua, teman-teman orang tua kita. Bagaimana kalau mereka masih hidup? Apalagi kalau mereka masih hidup. Hormatilah, turutilah nasihatnya, ikutilah perintahnya. Kemudian jangan sampai kita menyakiti secara akhlak, secara tingkah laku, secara kata-kata, apapun itu. Apabila orang tua kita sudah berusia lanjut, jangan sampai kau diterlantarkan, dititipkan ke panti asuhan, diberikan kepada orang-orang lain yang mampu kita bayar. Tapi bukan itu sebaik-baik anak yang berbakti. Tapi kita urus, kita bakti kepadanya. Karena tidak akan pernah ternilai, tidak akan pernah diganti oleh kita jasa daripada orang tua kita. Sekalipun kita sudah sebanyak mungkin tidak akan pernah bisa menggantikan jasa kita untuk orang tua kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita refleksi lagi, kita tafakur lagi apa yang sudah bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, bulan suci Ramadan ini, mari kita mengubah perilaku kita yang tadinya tidak sayang kepada orang tua kita, yang tadinya suka membentak, yang tadinya suka mencaci maki, yang tadinya suka menyakiti. Kita ubah sekarang, kita mulai hari ini. Kita mulai hari ini, paling tidak dengan akhlak kita. Kalau kita tidak punya materi, dengan kata-kata, dengan akhlak kita, dengan sikap kita, mari kita muliakan kedua orang tua. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita bisa sama-sama mengisi dengan ibadah-ibadah di siang harinya, di malam harinya, sedekah, bacaan Al-Quran. Karena Ramadan adalah sahrul Quran. Maka mari kita isi Ramadan ini sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah, mengikuti orang-orang yang seperti baru terlahir ke dunia ini tanpa dosa. Karena Allah Maha Luas, Maha Pengampun. Oleh karena itu jangan pernah kita segan untuk meminta ampunan kepadanya. Mudah-mudahan ini semua bisa mengingatkan kembali untuk bisa ditafakuri kembali agar kita bisa dijadikan Allah sebagai la'alakum tatakun, orang-orang yang kembali bertakwa setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak bisa banyak yang ingin Ibu sampaikan.
Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan anak-anakku tetap kalian jaga kesucian bulan Ramadan ini dengan segala hal yang positif. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Take 34 action.